Ayat ini menegaskan bahwasanya yang disembah itu harus Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari pemahaman dari syariat. Memang yang disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan nabinya dengan, kalau ditinjau dari segi psikologi Islam, itu transendental. Artinya ilmu yang lewat wahyu kepada para nabi. Diajarkan oleh Allah bukan hanya lewat pengetahuan, karena pengetahuan ini lebih tinggi dari ilmu. Ilmu itu sebagian dari pengetahuan. Pengetahuan yang diajarkan oleh Allah kepada para nabinya itu, Nasoro itu penyembah Nabi Isa. Bahkan Nabi Isa itu sendiri tidak pernah menyuruh pengikutnya untuk menyembah. Dulu sedikit pengikutnya, moro-moro setelah ada peristiwa diangkatnya Nabi Isa itu, pengikutnya yang sedikit berulah, merubah Injil, terus dikemas sampai sekarang. Sebenarnya para nabi itu sudah diambil sumpahnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk iman kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan membantu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan sudah bersumpah, sudah ikrar. Yang diambil ikrarnya itu ialah para nabi dan para pengikutnya. Qalu aqrarna. Dan Allah berkata, qala fashhadu, saya menyaksikan. Artinya sebenarnya ahlul kitab itu umat Nabi sebelum Nabi Muhammad yang memiliki kitab harus iman kepada Nabi Muhammad dan membantu perjuangannya Nabi Muhammad. Di situ umat yang dahulu saja harus iman, tapi ironisnya umatnya Nabi Muhammad yang sekarang ini tidak iman kepada Nabi Muhammad. Itu kebalik. Pengikut Nabi, para nabi itu harus iman kepada Nabi Muhammad. Berarti pengikut nabi sebelum Nabi Muhammad kan sudah gak ada sekarang. Sekarang ini semuanya pengikutnya Nabi Muhammad. Ironisnya tidak iman, sebagian besar tidak iman kepada Nabi Muhammad. Yang benar itu harus iman kepada Nabi Muhammad, dan para nabi dan pengikutnya itu dibantu Nabi Muhammad. Para nabi kan diceritakan, Nabi Isa itu kan menceritakan Nabi Musa ya, yang membantu Nabi Muhammad. Syariatnya Nabi Muhammad sholat 5 waktu, bukan 50. Barang siapa yang berpaling, tidak iman kepada Nabi Muhammad, karena sudah diambil sumpah para nabi itu sebenarnya, dan pengikutnya harus iman kepada Nabi Muhammad, apalagi pengikutnya Nabi Muhammad sudah harus iman jelas. Yang tidak iman kepada Nabi Muhammad dihukumi fasik dosa. Ya, di atas hukumnya kafir. Barang siapa yang menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala dihukumin kafir. Dan di bawah di sini dihukumin fasik. Berarti lengkap sudah. Kesimpulan dari kajian saya ini, pertama ya ditegaskan bahwasanya pengetahuan yang benar itu ditinjau dari psikologi Islam atau kejiwaan orang yang beragama
Islam itu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak menyembah kepada Allah, jiwanya itu rusak berarti. Karena orang gila itu ada pita di dalam pikirannya yang harus diluruskan. Jadi yang benar yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak menyembah Allah, maka dikatakan kafir. Menyembah Nabi Isa, menyembah selain Allah itu kafir. Dan yang kedua, Allah itu sudah mengambil janji dari para nabi bahwasanya diambil janjinya tentang iman kepada Rasulullah dan juga iman kepada Allah ya, iman kepada Allah. Tapi yang dijelaskan di sini iman kepada Rasulullah dan membantunya dan berlaku untuk umat-umatnya. Karena fungsinya Al-Quran itu menyempurnakan ajaran Injil dan juga Zabur, Taurat. Jadi orang-orang yang menjadi pengikutnya Nabi dari dulu itu dan nabinya sekalian dijelaskan di dalam Al-Quran harus iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulun musaddiqul lima ma'akum, sebagai Rasul yang membenarkan kitab Taurat, Injil, Zabur itu ya. Ya, yang ironis sekarang ini umatnya Nabi Muhammad masih ada yang tidak iman kepada Nabi Muhammad. Ketika mau dikatakan kafir, gak mau. Artinya kafir itu ialah orang yang tidak menyembah kepada Allah dan juga tidak iman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya mohon maaf tadi suaranya gak ada, itu cuman videonya, maka saya buat lagi karena video tanpa suara apalah artinya. Dari saya Al-Fakir, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.